Hey study mates, welcome to Let's Study, Study Abroad. Let's study your global study buddy. Oke, Let's Study Match. Di video kali ini kita akan membahas terkait tips and trick membuat esai beasiswa. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. If you never ever dreamed of study in another country, but you're not sure where to start, this video is made just for you. Study Match, salam kenal, aku Ainur Laila and my achievement award the beasiswa unggulan by Kemendikbud 2024, Mentor Scholarship by Folk Young Education, Mentor Scholarship KBO Master Class 2025, dan juga Duta Pendidikan by Leaders ID National University of Singapore. And I'll be your friend, good to help you understand the real step to study abroad. Dari memilih kampus yang cocok, cari beasiswa yang sesuai, hingga membuat esai sampai adaptasi dengan kultur baru, we'll cover it all one by one. Let's dive in step by step so your dream just say a dream, it becomes your next big reality. So, teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait fungsi dan tujuan esai beasiswa, struktur dan gaya penulisan esai, teknik menulis bagian-bagian esai, contoh bagian esai yang baik, tips and trick, dan juga rencana aksi agar siap submit. Nah, teman-teman, kenapa sih tiap langkah itu penting? Karena setiap langkah itu berasal dari hal-hal kecil yang menurut kita kurang berarti tapi sangat menentukan masa depan kita. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama terkait apa sih esai beasiswa itu. Jadi esai beasiswa adalah kumpulan frasa ataupun kalimat ataupun karangan reflektif dan personal yang mana tujuannya untuk menyampaikan motivasi, identitas, nilai, dan juga rencana kontribusi kita kepada pihak pemberi beasiswa unggulan. Nah, esai beasiswa unggulan ini biasanya memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan penyelenggara beasiswanya. Nah, studi mates, fungsi dari esai beasiswa ini adalah untuk menunjukkan siapa sih kalian sebenarnya dan apa yang bisa membedakan kalian dari kandidat-kandidat yang lainnya. Apakah dari segi prestasi, dari segi kontribusi, dan juga dari segi yang lainnya. Kemudian ada terkait untuk membuktikan bahwa kamu pantas untuk didanai. Ketika si pemberi beasiswa melihat Anda merupakan salah satu kandidat terbaik yang siap untuk didanai, maka mereka akan melihat dari segi nilai, dari segi pengalaman, dan juga dari segi wawasan kalian, streammates. Nah, di pembahasan kali ini aku bakal jelasin terkait struktur esai ataupun kerangka dasar esainya. Nah, ini aku pakai contoh dari esai aku sendiri yang berhasil bahwa aku menjadi salah satu award beasiswa unggulan Kemendikbud di tahun 2024. Jadi, struktur umum dalam penyusunan esai ini yang pertama terdiri dari pendahuluan. Nah, teman-teman, dalam pendahuluan ini biasanya merupakan bagian awal yang menunjukkan menarik gak ya esai kita untuk dibaca lebih lanjut. Nah, di bagian pendahuluan ini utamakan kita menggunakan kalimat hook atau menggunakan perkenalan singkat. Kayak bisa menggunakan kisah inspiratif, kutipan dari para ahli, hingga fakta unik yang relevan dengan tema yang akan kita angkat. Kita bisa menambahkan juga perkenalan singkat tentang siapa sih kita dan juga apa rencana utama kita yang akan kita kembangkan untuk kontribusi kita dalam program beasiswa ini. Nah, aku langsung berikan contoh dalam esai beasiswa unggulan aku nih. Contohnya, di tengah gempuran era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia terus berbenah diri untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, saya, Ayu Nur Laila, putri bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di kabupaten kecil yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Tuban, tergerak untuk berkarya nyata demi kemajuan Indonesia melalui bidang pendidikan. Kalau teman-teman tanya, kenapa sih melalui bidang pendidikan, Kak Ayu? Karena latar belakang program studi aku adalah pendidikan, yang mana aku mengambil program
manajemen pendidikan. Jadi harus selinier atau sevisi dengan program studi yang kalian ambil, teman-teman. Nah, ini aku menggunakan fakta unik atau hoax. Aku nggak menggunakan inspiratif ataupun aku nggak menggunakan kutipan. Kalau menggunakan kutipan, mungkin kalian bisa menggunakan kutipan seperti kutipan para ahli itu, kutipan Ki Hajar Dewantara, kutipan para penemu-penemu dunia yang lainnya gitu teman-teman. Next, di struktur esai yang kedua adalah deskripsi diri. Nah, biasanya di paragraf deskripsi diri ini aku menggunakan formula PPF atau present past future. Nah, di paragraf selanjutnya ini aku lebih ke bagaimana cara aku menampilkan diri aku yang sekarang, perjalanan aku di masa lalu untuk membentuk diriku yang sekarang, dan rencana ataupun kontribusi masa depan yang akan aku berikan ketika aku berhasil menjadi salah satu award beasiswa itu sendiri. Nah, ini aku kasih contoh nyatanya nih, menggunakan formula PPF. Dimulai dari present yang mana aku menjelaskan kalau saat ini aku tergabung menjadi pengajar aktif di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Barokah serta Sekretaris Umum PR IPNU IPPNU Panyuran. Nah, di present ini kalian bisa menjelaskan sedetail mungkin pengalaman maupun jalan hidup kalian yang kalian lakukan hari ini yang bisa menunjang hidup kalian ke depannya. Selanjutnya ada pas atau perjalanan masa lalu yang membentuk. Nah, teman-teman, di pas ini aku jelasin kalau lembaga RA Halimatus Sa'diyah itu jadi saksi perjuangan aku selama ini. Yang mana karena ibu aku yang menjadi sosok inspiratif yang juga mengajar di RA Halimatus Sa'diyah itu memberikan aku pandangan yang lebih visioner, pandangan lebih terbuka dan juga lebih menerima dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada future. Nah, di future ini nanti kita bisa menekankan terkait kontribusi apa sih yang akan kita berikan ketika kita berhasil atau ketika kita didanai oleh beasiswa yang kita daftar itu teman-teman. Nah, ketika mendaftar di beasiswa unggulan itu, aku menjelaskan kontribusiku bahwa ketika aku diterima menjadi salah satu awardinya, aku memiliki cita-cita mengembangkan platform pembelajaran online interaktif dua bahasa dengan nama Belajar Yuk ID gitu teman-teman. Jadi di future ini kita fokus ke apa sih rencana gemilang kita untuk menyukseskan pendidikan di Indonesia gitu teman-teman. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah peran yang ingin dilakukan atau kontribusi nyata kalian. Nah, ketika kita sudah melewati dua paragraf yang bisa menarik si viewers itu terkait hook dan juga deskripsi diri menggunakan formula PPF, selanjutnya kita juga akan menjelaskan paragraf ketiga terkait peran yang ingin kita lakukan. Nah, di paragraf ini nanti studi match bisa jelasin peran sosial ataupun profesional yang ingin diambil setelah menyelesaikan studi. Nah, di paragraf ketiga ini harus secara nyata, berdampak, dan juga sesuai dengan latar belakang pendidikan kalian ya, studi match. Contohnya, ketika kalian mengambil program studi kedokteran, maka dampak nyata dan juga peran yang ingin kalian lakukan tentunya di bidang kesehatan. Nggak bisa nih kalau kalian contohnya dari program studi kedokteran, tiba-tiba kalian ingin dampak nyata di bidang peternakan. Nah, itu kan kurang sejalan dengan latar belakang pendidikan kalian, ya, Stimet. Jadi itu juga merupakan pertimbangan dari viewers untuk menilai esai kita apakah siap ataupun hanya sekedar wacana gitu teman-teman. Nah, di bagian yang ketiga ini aku juga ngasih contoh yang diambil dari esai aku pribadi yang berhasil ngantar aku lulus di beasiswa unggulan. Ini ada di paragraf sebagai duta pendidikan karena aku merupakan award duta pendidikan di tahun 2024. Nah, aku jelasin nih sebagai duta pendidikan by Leaders ID, aku berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk menggalakkan program-program edukasi online maupun offline untuk meningkatkan kesadaran pendidikan. Jadi ini kita jelaskan dampak yang sudah kita lakukan, bukan yang belum ya teman-teman. Ini yang sudah kita lakukan. Kan
Nah, selanjutnya juga saya ingin menjembatani kesenjangan akses pendidikan dan menurunnya minat belajar anak-anak dengan aplikasi belajar UID. Jadi, di paragraf peran yang ingin kita lakukan ini kita menggabungkan antara past dan juga future yang kita jelaskan di bagian deskripsi diri tadi. Gitu, teman-teman. Jadi, antara paragraf 1, 2 dan juga 3 itu ada kesinambungan yang terus kita jalankan gitu teman-teman. Seperti yang tadi aku jelaskan, konsistensi itu juga penting. Jadi usahakan ketika kita di paragraf pertama ngomong A, usahakan sampai paragraf terakhir juga kita ngomong A ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada struktur esai yang keempat, yakni cara mewujudkan kontribusi. Nah, ini nih yang menarik dari tips and trick yang aku berikan. Aku pribadi menggunakan strategi AREL. Pasti teman-teman eh, asing ya dengan strategi AREL ini. Nah, jadi teman-teman, di penyusunan esaiku ini aku menggunakan strategi AREL yang terdiri dari assection, saya akan, reasoning, karena, evidence, saya sudah, dan juga line back atau dampaknya. Nah, ketika teman-teman menjelaskan cara mewujudkan kontribusi dengan strategi Ariel ini nantinya si viewers akan mendapatkan seluruh pembahasan yang kita sampaikan gitu teman-teman. Karena teman-teman juga bakal menjelaskan apa yang akan teman-teman lakukan, kenapa teman-teman lakukan, dan apa yang sudah kalian lakukan dan dampaknya bagi masyarakat. Ini aku juga nyertain contoh esai yang udah aku susun dengan format Arel. Nah, di bagian assertion ada, saya akan menjalankan program edukasi digital interaktif dan juga literasi pendidikan berbasis komunitas. Dan di reasoning ini karena banyak anak usia dini kehilangan minat belajar dan terpapar konten digital yang tidak edukatif. Nah, di evidence-nya menjelaskan kalau aku ini udah menyelenggarakan kelas interaktif, edukasi online, dan kampanye media sosial tentang belajar UID serta membimbing siswa di daerah Tuban atau di daerah asal kita, teman-teman. Nah, terakhir ada lean back. Nah, dampaknya ketika aku udah menjelaskan assertion, reasoning, dan juga evidence, yang terakhir tentunya kita juga menjelaskan kira-kira dampak apa sih yang kita berikan ketika kita berhasil mewujudkan kontribusi kita. Nah, di line back ini aku jelasin kalau ini akan mendukung peningkatan literasi digital dan juga kualitas pendidikan anak yang sejalan dengan misi Indonesia Emas 2045. Kenapa sih aku harus nyebutin sejalan dengan misi Indonesia Emas 2045? Karena misi Indonesia Emas 2045 ini juga merupakan visi beasiswa unggulan di tahun 2024 yang lalu, yang mana tema esainya itu adalah kontribusiku untuk Indonesia Emas 2045. Jadi, di esai kita juga harus menyangkutkan visi yang sejalan dengan beasiswa yang akan kita daftar agar si viewers juga membaca bahwa oh ternyata si pendaftar ini merupakan salah satu kandidat yang sesuai dengan visi misi kita gitu teman-teman. Next slide ada paragraf kelima atau struktur esai yang terakhir adalah penutup dan juga refleksi. Nah, biasanya di paragraf ini kita lebih jelasin ke harapan kita dan juga urgensi beasiswa ini kira-kira untuk apa sih gitu. Nah, di bagian paragraf kelima ini teman-teman nanti kita akan tutup dengan kesimpulan dari identitas, misi hidup dan alasan mengapa sih beasiswa itu penting untuk merealisasikan kontribusi yang telah kita sebutkan di paragraf sebelumnya. Nah, di struktur esai yang kelima ini aku ngasih contoh yang aku ambil juga sesuai dengan esai yang membawa aku menjadi salah satu award di BU, yang mana aku menuliskan jika kesuksesan bagi saya adalah ketika saya mampu berkontribusi dan menciptakan perubahan. Dengan lantang, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah salah satu investasi bangsa yang siap berkontribusi demi menciptakan generasi emas 2045. Mari kita bersama-sama membangun bangsa yang maju sejahtera melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, kenapa aku membahas terkait generasi emas? Udah aku jelasin kalau kita harus linier dengan visi misi dari beasiswa yang akan kita daftar. Dan kenapa aku harus
mengedepankan terkait melalui pendidikan yang berkualitas. Karena di paragraf satu tadi aku udah menjelaskan bahwa hukum atau kontribusiku ini akan lebih menonjol di bidang pendidikan sesuai dengan latar belakang program studi yang aku jalani gitu, teman-teman. Jadi kita harus linier dengan apa yang kita ambil saat ini, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita mulai, kita usahakan apa yang udah kita mulai juga akan kita selesaikan. Oke, studi match kita masuk di poin do and don'ts dalam proses penyusunan esai beasiswa. Nah, studi match dalam penulisan esai beasiswa ini, usahakan kita tulisnya dari hati. Jadi kita usahakan ceritakan pengalaman dan refleksi pribadi secara jujur. Nggak perlu terlalu bertele-tele, tidak perlu terlalu mengacap pada orang lain, karena kita memiliki jalan hidup sendiri yang nggak harus bergantung dan juga nggak harus sama dengan orang lain. Ketika kita ingin menuju ke angka 10, kita nggak bisa mengikuti jalan orang dengan mengacu pada 5 tambah 5, tapi kita memiliki jalan sendiri, entah melalui 2 tambah 2 sampai 10, atau melalui 3 tambah 7 jadi 10. Selanjutnya, bangun struktur esai yang jelas ya teman-teman. Jadi ikuti urutan yang udah aku sebutin tadi, mulai dari pembuka, isi, kontribusi, strategi, dan juga closing ataupun penutup. Selanjutnya ada gunakan data dan juga bukti konkret. Ini nanti kalian bisa menjelaskan terkait prestasi, pengalaman, atau program yang benar-benar kalian lakukan ya teman-teman. Jadi nggak ada gunanya ketika kita menjelaskan sebuah program yang terlihat wah, tapi pada nyatanya itu nggak terrealisasikan. Lebih baik sederhana tapi kita bisa merealisasikannya daripada cukup besar tapi hanya sebatas angan-angan. Yang selanjutnya ada sesuaikan dengan tema dan juga visi beasiswa. Nah, studi match penting bagi kita untuk tunjukkan bahwa kamu paham arah tujuan beasiswa yang kamu daftar. Ini juga merupakan salah satu kunci ketika kita mendaftar beasiswa. Jadi kita juga harus paham terkait kemana sih visi dari beasiswa ini. Apakah beasiswa ini hanya untuk menunggu proses kita kuliah atau bahkan akan mendukung proses kita sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah revisi dan minta masukan. Ini penting banget sih studi match menurut aku karena perlunya kita libatkan mentor maupun teman untuk membaca dan memberikan feedback. Dalam penyusunan esai penting bagi aku untuk open minded, terbuka dan mau menerima saran maupun kritik dari orang yang membaca ataupun viewers agar kita bisa menyempurnakan karya yang kita hasilkan. Yang selanjutnya ada gunakan bahasa Indonesia yang baku dan profesional. Pastikan tata bahasa yang kalian gunakan sesuai dengan KBBI ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada tampilkan visi masa depan yang realistis dan berdampak. Ini juga sejalan dengan tadi kontribusi apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian menjadi salah satu award beasiswanya. Oke, dalam penyusunan esai beasiswa juga ada banyak larangan yang harus kita taati. Yang pertama ada menyalin dari internet atau esai orang lain. Nah, studi match di poin ini plagiarisme itu bisa langsung memberikan dampak fatal. Saran aku ketika kita memiliki contoh atau kita udah pegang esai orang lain, teman-teman atau studi match ini bisa menggunakan teknik ATM. Amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi jangan plek ketiplek sama esai orang lain ya teman-teman, karena itu juga bakal jadi hal fatal yang menjadi salah satu penyebab kalian gak lolos dalam proses beasiswa. Yang kedua adalah terlalu umum dan tidak personal. Jadi dalam penyusunan esai, studi match, hindari kalimat klise seperti saya ingin membangun Indonesia, tapi tanpa penjelasan yang konkret. Jadi ketika si viewers itu membaca, lah si kandidat ini ingin membangun Indonesia tapi melalui apa ya? Nah itu nggak dijelaskan, itu juga merupakan hal fatal ya studi match. Selanjutnya adalah mengulang isi dari CV atau biodata. Jadi ketika kita udah melampirkan CV maupun bio- biodata, esai kita itu harus melampaui data kaku atau berikan cerita dengan narasi yang sesuai dengan pengalaman konkret kita. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa tidak formal
atau berlebihan. Ini nih, jadi usahakan gaya tata penulisannya tetap sesuai dengan KBBI ya, teman-teman. Jangan terlalu santai, lebay, atau terlalu banyak metafora maupun hiperbola. Nah, selanjutnya ada menulis tanpa alur dan tujuan yang jelas. Esai yang loncat-loncat dan tidak sesuai dengan struktur nanti juga akan membingungkan si reviewers itu. Jadi, teman-teman usahakan dalam menulis esai beasiswa menggunakan struktur atau kerangka dasar yang udah aku jelasin di awal video tadi. Next, ada tidak menunjukkan relevansi kontribusi dengan jurusan studi yang diambil. Nah, ini yang udah aku jelasin berkali-kali kalau pentingnya kesinambungan antara program studi dan juga visi dari beasiswa yang akan kita daftar nih teman-teman. Dan terakhir adalah mengabaikan revisi dan mengecek ulang kata ejaan maupun tata bahasa. Studi match, satu tipe pun itu bisa menunjukkan bahwa kamu kurang serius dalam persiapan. Jadi usahakan kita membaca ulang bahkan sampai 10 atau 20 kali per harinya sebelum disubmit itu bukan merupakan hal aneh ya teman-teman, tapi itu hal wajar yang menunjukkan bahwa memang kalian itu sangat siap untuk proses submit esai beasiswa. Itu studi match. Oke, kita masuk di closing and motivation. Nah, studi match. Jadi, esai yang baik itu bukan tentang seberapa hebat kamu menulis, tetapi seberapa jujur kamu menyampaikan dirimu dan seberapa besar dampak yang ingin kamu berikan. Oh ya, studi match, ingat, setiap paragraf itu bukti bahwa kamu peduli dan setiap gagasan adalah benih perubahan untuk Indonesia. Jadi, usahakan tulis dengan hati, revisi dengan niat, dan kirim dengan keberanian. Karena kamu bukan hanya pelamar beasiswa, kamu adalah investasi masa depan bangsa. Nah, studi match spesial untuk kalian, aku lampirkan link esai PDF beasiswa yang mengantarkan aku untuk lolos di beasiswa unggulan di tahun 2024. Kalian bisa unduh melalui link esai final beasiswa unggulan Ayu di bawah ini. Oke, next kita masuk di tips and action plan untuk penyusunan esai beasiswa. Jadi scrimmage kalian bisa lakukan dengan mulai dengan membuat mind map atau draft yang menurut kalian itu bisa menjadi bobot kuat dalam penilaian beasiswa. Yang kedua ada revisi minimal 2 sampai 3 kali. Jadi kalian gak boleh bosan-bosannya membaca esai kalian karena kadang ketika kita sudah membaca berulang-ulang kali pun itu masih ada hal yang perlu kita perbaiki. Yang selanjutnya konsultasi dengan mentor ataupun teman sebaya yang menurut kalian bisa memberikan masukan yang sesuai. Yang selanjutnya ada baca ulang dengan perspektif reviewer. Nah, ini kalian bisa menggunakan jasa teman maupun mentor juga. Yang terakhir, cek ejaan, struktur, dan juga batas kata. Biasanya setiap esai beasiswa itu diberikan batas penyusunan katanya. Nah, studi match aku juga ada rekomendasi tools yang bisa kalian lakukan dalam penyusunan esai. Yang pertama ada Grammarly, KBBI Daring, dan juga AI Based Proofreading. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk menulis esai beasiswa agar esai beasiswa yang kalian buat bisa menunjukkan bahwa kalian memang layak dan kalian memiliki persiapan yang matang. Oke, study match, study abroad ini can feel hard, but where you take it one step time, it's totally double. You don't need to be perfect, kamu cuma perlu start aja. Jadi gak usah takut, gak usah berkecil hati, dan gak usah minder, karena semua langkah besar yang kita hadapi di masa depan merupakan kunci dari apa yang kita hadapi hari ini. And remember, Let's Study is here to support you talk every application, every question, and every moment you feel unsure. So take notes, rewind this video if you need to, and most importantly, keep dreaming big. See you in the next video, and maybe someday you see you on campus abroad. If you find this video helpful and want to support more students like you can donate to the barcode shown on the screen. Every little bit help us keep creating free, high-quality research for future global leaders. And if you can support financially, that's okay too. You can help just as much as sharing a study with your friends because great opportunities are even better when we grow together. Bye, Study Match. See you in the next video.